Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya semuanya hari ini? Oke, baik anak-anak ibu. Sepertinya hari ini semuanya sangat semangat dan ceria ya. Oke, terima kasihlah untuk anak-anak ibu semuanya. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ketua kelas ibu minta siapkan dulu kelasnya, kemudian nanti pimpin dalam doa. Amin. Berdoa selesai. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, baik, ibu absen dulu ya. Samuel, Alexandra, Rivaldo, Dennis, Roni, Sylvester, Kevin, Hapri, Marcel, Thomas. Oh, bagus. Berarti hari ini semua hadir ya. Good job untuk kelas ini ya. Semua hadir pada pertemuan saat ini. Nah, baiklah anak-anak ibu. Tolong dirapikan dulu tempat duduknya. Kalau masih ada sampah yang di dalam laci, di lantai, silahkan dikumpulkan dulu, dibuang ke tempat sampah ya, supaya kita rapi dan bersih, sehat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, baik anak ibu, berhubung karena ini merupakan tahun ajaran baru ya, ini pertemuan awal buat kita. Jadi ibu belum tahu apa yang menjadi bakat, apa yang menjadi minat kalian, apa yang menjadi cita-cita kalian. Nah, maka dari itu di sini ibu sudah membuat semacam format pertanyaan ya, untuk kalian isi nantinya apa menjadi kegemaran kalian. Misalnya kalian suka olahraga, ada yang suka misalnya main musik, nanti diisi di sini semuanya ya, sesuai dengan pertanyaan yang sudah ibu siapkan di sini, supaya anak-anak ibu nanti untuk pelajaran berikutnya ibu sudah tahu apa menjadi bakat minat dari anak-anak ibu sekalian. Oke? Nah, anak-anak ibu, saat ini saya mau bertanya, ada yang mau bertanyakan sama kalian. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ketika kalian berada di bangku SMP, ya, dengan yang berada sekarang di sini, kira-kira ada nggak perbedaan di dalam fisik kalian? Ada nggak perubahan yang terjadi? Oh iya, ada ya perubahan. Contohnya seperti apa, nak? Oh iya, tinggi, apa? Badan semakin tinggi. Oke, bagus. Kemudian apa? Suara semakin membesar. Oh iya, bagus. Nah, jawaban kalian itu jawaban yang sangat bagus. Nah, kalau begitu, ya, sesuai dengan jawaban yang sudah kalian sampaikan, siapa yang bisa menebak kira-kira apa judul materi yang akan ibu sampaikan pada hari ini? Bertumbuh. Oh iya, hampir mengena ya. Apa? Sylvester? Iya, bagus. Jawabannya adalah pribadi yang bertumbuh dewasa dalam segala aspek. Nah, bagus ya nak ya. Jadi, untuk hari ini ada beberapa hal yang mau ibu sampaikan untuk kalian ketahui. Ya, yaitu yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah selesai nanti belajar ini, ya, anak-anak ibu bisa menjelaskan apa arti dewasa dalam segala aspek. Oke? Nah, kemudian nanti anak-anak ibu bisa mengucapkan kriteria ketercapaian materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada 4, yaitu nanti siswa, ananda sekalian nanti akan dapat menjelaskan arti pertumbuhan. Yang kedua, semua nanti ananda akan bisa menyebutkan 6 aspek bertumbuh menjadi dewasa. Kemudian, yang ketiga, nanti anak-anak ibu bisa menjelaskan arti 6 aspek fisik, moral, ya, ada 6 aspek itu nanti bisa kalian jelaskan. Dan yang keempat, anak-anak ibu nanti bisa mengungkapkan arti
dewasa menurut Lukas 2 ayat 42 sampai 52. Ya. Oke, berikutnya. Pada pembelajaran ini, metode yang Ibu gunakan adalah metode diskusi dan tanya jawab, dan nanti ada ceramahnya, ya. Dan model pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini adalah model pembelajaran discovery learning, di mana anak-anak Ibu di sini akan menemukan berbagai informasi yang berhubungan dengan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Oke, bisa dipahami kira-kira anak Ibu? Oke, mantap, bisa. Nah, jadi sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita yel-yel dulu yuk, biar semangat, ya. Yuk yel-yel. Nanti kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa gitu ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi, pagi, luar biasa. Oke, sekali lagi, selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Oke, mantap semuanya. Nah, jadi baik anak-anak Ibu, sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi, ya. Jadi sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk mengamati gambar. Ya, coba perhatikan. Nah, ayo semua anak-anak Ibu mengamati gambar yang ada di layar, ya. Kira-kira sebelum menjadi pohon mangga yang besar, berawal dari manakah pohon mangga itu? Dari mana, nak? Iya, tepat sekali. Dari biji, ya. Nah, ketika biji ditanam sehingga tumbuh, kemudian bertumbuh semakin remaja, kemudian bertumbuh besar, dan kemudian menjadi sebuah pohon besar yang menghasilkan buah. Bagus, mantap jawabannya. Oke, kemudian ini coba diamati gambar yang kedua. Ya. Amati gambar yang kedua, kemudian berikan pemahaman kamu terhadap gambar ini. Ayo, silakan. Alexandra, bagaimana pemahaman kamu terhadap gambar ini? Oke, bagus ya. Iya, jadi di gambar ini diceritakan seseorang yang mengalami pertumbuhan. Ya, pertumbuhan dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, hingga sampai tua, ya, menjadi orang tua. Nah, maka dari gambar ini, dari gambar yang sudah kalian amati ini, coba kalian berikan definisi atau apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Ada yang tahu? Yuk silakan tunjuk tangan. Yang tahu silakan jawab. Apa kira-kira arti daripada pertumbuhan? Ya, apa nak jawabannya? Iya, bagus. Berikan aplaus buat Alexandra. Ya, jawabannya bagus ya nak ya. Jadi pertumbuhan itu tadi adalah proses perkembangan atau bertambah besar, mengalami proses perkembangan dari kecil hingga besar. Ya, oke, mantap anak-anak Ibu di sini semua hebat-hebat ya. Nah, baik anak-anak. Sekarang semua Ibu ajak berdiri. Yuk, semua berdiri. Oke? Nah, sesudah berdiri, coba amati dulu badan kamu, tubuh kamu. Yuk, amati. Ya. Kira-kira ada enggak perubahan atau perkembangan yang kamu alami dari SMP sampai di SMA ini? Ada ya? Kamu apa jawabannya? Oh, suara makin membesar ya. Jadi sekarang suaranya udah makin membesar ya. Oh, mantap ya. Yang lain? Oh iya, tadi badannya pendek, sekarang sudah menjadi tinggi ya. Oh, mantap. Iya, itu adalah perubahan perkembangan fisik yang kalian alami. Jadi kalian jaga ya, dirawat ya supaya tetap sehat fisiknya, supaya tetap perkembangannya tetap bagus. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, jadi
anak-anak ibu, hari ini ya ibu mau mengajak kalian untuk menganalisis ya. Ada sebuah video ya. Di sini kalian diajak untuk menonton sebuah video. Ya, ini videonya. Setelah kalian menonton video ini, ya, anak-anak ibu semuanya menganalisis pertumbuhan pribadi yang bertumbuh yang seperti apa yang ada di dalam video ini, ya. Nah, atau sekarang ibu tanya dulu, siapa yang bisa menyebutkan 6 aspek bertumbuh menjadi dewasa? Oke, 1 apa? Fisik. Bagus. 2, moral. Oke, 3, sosial. 4, emosi. 5, spiritual. Terus satu lagi, intelektual ya, atau daya pikir. Nah, ke-6 aspek itu ya yang kita miliki, coba kalian analisis. Ada nggak kira-kira di dalam video ini ya? Kemudian apa dia? Kalau misalnya pertumbuhan fisik ada, yang mananya? Jadi diuraikan nanti, dianalisis ya, diceritakan ya. Nah, oke, silakan ditonton videonya, kemudian nanti dianalisis ya. Siapa nanti yang sudah mau mendapatkan jawabannya, langsung kasih tahu ibu, tunjuk tangan. Saya bu, sudah gitu. Oke, baik anak-anak ibu, setelah ada yang sudah siap? Oke, bagus ya. Nah, jadi setelah sudah menganalisis video pembelajaran ini ya, di sini menceritakan seorang perempuan seperti jawaban teman-temannya tadi. Di sini menceritakan seorang perempuan walaupun dia cacat fisik, tapi dia punya sosial yang tinggi ya, dia punya spiritual yang tinggi ya, dia punya moral yang tinggi, mau melayani ya, mau bekerja, dan dia tetap tidak lupa beribadah kepada Tuhan ya. Jadi analisis yang kalian buat itu semuanya adalah bagus. Nah, jadi baik anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke penjelasan materi. Ya, ibu akan menjelaskan, anak-anak ibu semuanya menyimak ya. Simak apa yang ibu jelaskan supaya nanti pada saat mengerjakan tugas kalian bisa menjawab dengan benar, dengan baik. Oke? Nah, materi pembelajaran kita ada 6 aspek pribadi yang bertumbuh semakin dewasa. Yang pertama yaitu pribadi yang bertumbuh dari aspek fisik atau jasmani. Nah, kalau ini tadi udah kita bahas ya. Kalau berbicara tentang bertumbuh secara fisik dan jasmani, berarti tubuh kita ini mengalami perkembangan ya, perubahan dari kecil menjadi besar. Ya, bisa dipahami ya? Oke, bisa. Nah, kemudian yang kedua, aspek intelektual. Nah, aspek intelektual di sini ya, anak-anak ibu berpikir secara kritis, menggunakan akal budi untuk melakukan penilaian tentang benar tidaknya sesuatu ya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek emosi. Bagaimana seseorang itu dikatakan memiliki pertumbuhan dari aspek emosi, yaitu ketika seseorang itu mampu ya menahan emosinya. Jadi dia sudah memiliki pertumbuhan dari aspek emosi. Kemudian yang keempat ada aspek sosial. Kemudian yang kelima aspek moral. Aspek moral ini yaitu sopan santun, berbudi pekerti ya, memiliki sikap yang baik. Kemudian aspek spiritual yang keenam ya. Yang keenam adalah aspek spiritual. Nah, ketika seseorang itu mampu untuk melakukan hal-hal yang baik yang berhubungan dengan kerohanian ya, yang berhubungan dengan Tuhan, nah itu disebut sudah bertumbuh dalam aspek
spiritual. Ya. Nah, jadi anak-anak ibu, kalian sudah memahami, ya. Ibu harapkan kalian sudah dapat memahami keenam aspek ini. Jadi nanti ketika anak-anak ibu ditanyakan apa artinya, anak-anak ibu semua harus bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri, ya, harus bisa. Oke, anak-anak ibu, di antara anak ibu apa ada yang mau bertanya? Apa ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang coba dulu buka Alkitabnya, yaitu Injil Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 52. Yuk, buka Alkitabnya. Oke. Silahkan dibaca Alkitabnya. Nah, anak-anak ibu, di sini ibu menyuruh kalian supaya mengumpulkan informasi tentang dewasa apa yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 42 sampai 52 ini. Ya, temukan maknanya. Ya, temukan maknanya. Kamu bisa menggunakan internet, atau kamu bisa menggunakan buku, atau bisa menggunakan Alkitab. Kumpulkan informasi yang kalian dapatkan dari berbagai sumber itu. Nah, kemudian nanti sesudah selesai, siapa yang sudah selesai nanti silahkan tampilkan di depan, ya, supaya dibacakan. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Udah paham semua? Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya, tentang materi yang sudah Ibu jelaskan, sekarang Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Nah, ini kelompok yang pertama, yang Alexandra kelompok yang kedua, yang Sylvester kelompok yang ketiga, ya. Nah, kelompok pertama, kedua, ketiga. Di dalam kelompok kalian ini nanti, ya, di dalam kelompok ini yang kalian kerjakan adalah tugas kelompoknya ini nanti dari beberapa gambar, ya, ada di sini beberapa gambar. Silahkan diamati gambarnya, kemudian nanti ungkapkan apa makna dari gambar tersebut, ya, apa makna dari gambar tersebut, kemudian menurut kalian baik apa tidak gambar itu, ya. Kemukakan pendapat kalian nanti, apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan, ya, berdasarkan gambar tersebut. Oke, waktunya Ibu kasih 5 menit, ya, 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Oke, udah siap? Oke, kalau sudah siap, yang sudah selesai, Ibu panggilkan kelompok 1. Silakan mempresentasikan, maju ke depan. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Oke, bagus. Kelompok 1, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 silahkan maju mempresentasikan hasilnya. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Silahkan beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, lanjut lagi dengan kelompok 3. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan. Silahkan kembali duduk. Beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, baiklah anak ibu, kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian, ya. Sekarang mari kita sama-sama menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, nah, jadi mari kita sama-sama menyimpulkan bahwa pada pembelajaran hari ini, ya, pribadi yang bertumbuh semakin dewasa dapat dikatakan dewasa ketika dia bisa melakukan tanggung jawabnya dengan
baik dan benar sesuai dengan keenam aspek pribadi yang sudah kita pelajari, ya. Jadi untuk itu anak-anak ibu refleksi untuk kalian, ya. Apa yang sudah kamu pahami dari materi yang sudah ibu sampaikan ini, ya, apa yang sudah kamu pahami, silahkan kamu catat kembali di dalam catatan, ya. Tuliskan apa yang sudah kamu pahami dari awal tadi sampai akhir, tuliskan. Nah, yang kamu pahami, ya. Nah, kemudian sesudah selesai kamu tuliskan, kumpulkan nanti, berikan kepada ibu biar ibu menilai sejauh mana kamu sudah memahami materi pembelajaran pada hari ini. Oke, bisa dipahami anak ibu? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, ya, sampai di sini materi yang dapat ibu sampaikan. Tugas rumah yang harus kalian kerjakan, ya, tugas rumah yang kalian kerjakan adalah hafal Lukas 2 ayat 51 sampai 52, ya. Dihafal, ada 2 ayat. Ini berhubungan dengan pertumbuhan, ya. Dihafal Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Catat biar jangan lupa nanti. Oke, udah semua? Nah, kalau sudah dicatat, minggu depan, ya, jangan sampai tidak ada yang mengerjakan. Semua harus mengerjakan, ya. Oke, baiklah anak-anak ibu, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu harapkan apa yang sudah dipelajari hari ini, ya, bisa kalian pahami, ya, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tugasnya silahkan dikerjakan, jangan sampai lupa untuk mengerjakan PR-nya. Oke, demikian yang dapat ibu sampaikan hari ini. Ibu serahkan kepada ketua kelas, silahkan pimpin dalam doa, tutup dalam doa. Kami berdoa selesai. Udah, Bu. Saya di daerah Tanjung Pinang, Bu, dekat dengan Batam.